A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin imamil mustaba wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bermuajahah bertatap muka untuk sama-sama kita mendalami ilmu agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita terkait Islam ini, keislaman kita makin baik, amal ibadah kita makin berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga yaumul kiamah kelak. Jamaah rahimakumullah, siang ini kita membahas hadis yang ke-13. Judulnya adalah Ukhwatul Iman wal Islam, persaudaraan di dalam Islam dan dalam keimanan. Ya. Hadis yang akan kita bahas ini sebenarnya ini adalah tingkatan persaudaraan yang kedua. Ya. Jadi dalam Islam itu ada tingkatan ukhuwah. Ya, tingkat persaudaraan ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah salamatus sudur, lapang dada, atau dalam istilah lain adalah husnuzon bil muslimin, berbaik sangka kepada muslimin. Jadi apapun yang kita lihat kekurangan dari seorang muslim itu ya, kita anggap sesuatu hal yang biasa selama itu bukan pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi fisiknya gitu ya, dari sisi keilmuannya, wawasannya ya, selama itu bukan dosa dan bukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhusnuzon ya. Bahkan mungkin ketika ada kekhilafan yang dilakukan ya, bukan kekhilafan yang sesuatu yang menyebabkan dia kufur kepada Allah, yang menyebabkan dia menjadi orang yang murtad dari agama Islam ya, kekhilafan yang biasalah gitu ya, atau kita bahasakan dosa kecil gitu ya. Ya, dan kita tahu dia ini muslim, satu ketika dia melakukan kekhilafan, maka kalau bisa kita berupaya untuk menutupinya. Ya, kita menutupi aibnya. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat kelak. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita menggibahnya, menyebarkannya ya, menjadikan bahan pergunjingan di antara kita. Kalau kita punya niat baik, datangi ia dan ingatkan, begitu. Itu berarti kita punya sifat apa? Ya, husnuzon, salamatus sudur kita kepada saudara kita. Jadi tidak mudah kita mengekspos ya aibnya ataupun kekurangan ataupun kehilafannya. Ini tingkatan yang paling rendah nih ya.
tingkatan ukhuwah yang pertengahan adalah apa? Hadis ini. Hadis ini. Ya, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi suka duka yang dirasakan oleh saudara kita, kita merasakannya. Ketika dia menderita, mengalami duka, kita pun mempunyai sifat empati gitu. Ya, ketika dia berbahagia, kita pun ikut bahagia. Nah, itu jadi ada tenggang rasa gitu ya. Ada tenggang rasa yang sama dengan sesama muslim yang lainnya. Maka apa yang dialami saudara kita di Palestina atau mungkin di wilayah kita ada kemarin di Kemayoran ada yang kebakaran ya. Itu ada empati itu. Ya, ketika mereka mendapatkan duka, musibah, kita pun merasakan kesulitan musibah yang mereka rasakan. Begitu. Ini ya, ini tingkatan yang pertengahan yang kedua. Nah, tingkatan yang paling tinggi dari ikhwah adalah apa? Al-isar. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yusiruna ala anfusihim, dia mengabaikan hak-hak dirinya, lebih mengutamakan saudaranya. Nggak apa-apa saya kelaparan, yang penting saudara saya nggak kelaparan gitu ya. Yang penting saya ini hidup biasa-biasa saja, tapi jangan sampai saudara saya ini tidak memiliki tempat yang layak untuk dia tinggalkan. Seperti itu ya, sebagaimana Allah sampaikan kepada kita ya, sifat istar ini terjadi antara dua sahabat Nabi, dua kelompok sahabat Nabi, itu Muhajir dan Ansar. Ya, pribumi Madinah sangat mensupport para sahabat yang hijrah dari kota Mekah. Maka Allah katakan apa? Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya, meskipun mereka pun membutuhkan hal yang sama. Ini ya, ini tingkatan yang paling tinggi nih. Ya, tingkatan yang paling tinggi ini, yang ketiga ini agak sulit memang ya, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita membahas tingkatan yang kedua. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, hadisnya sahih. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Abu Hamzah. Abu Hamzah ini julukan, bapaknya Hamzah. Jadi Anas bin Malik namanya gitu ya. Nama daripada bapak Hamzah ini adalah Anas bin Malik. Jadi biasa memanggil, dinisbatkan kepada anaknya gitu ya. Ya Abu Ali misalkan ya, Bapak Ali, karena dia punya anak namanya Ali gitu ya. Dan seterusnya, itu biasa sesuatu yang baik ya. Jadi menisbatkan ya anak kepada bapaknya, tapi bapak kandung ya, jangan sampai bapak tidak kandung, anak angkat dinisbatkan pada bapak angkatnya, nggak boleh itu ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini adalah pembantunya Nabi. Jadi sejak usia 8 tahun sudah tinggal bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertahun-tahun hidup bersama dengan Nabi, ya, melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi orang yang ahli dalam bidang agama. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Sosok Nabi itu memberikan manfaat. Ya, interaksi dengan Nabi mendatangkan ilmu, mendapatkan ilmu. Coba kalau pembantu di rumah kita kira-kira dapat ilmu dari kita, atau yang mereka dapatkan hanya omelan saja, gitu ya. Subhanallah ya, Anas bin Malik ini luar biasa Pak. Ya, kalau di mata kita kan yang namanya pembantu atau ART ya, istilah sekarang itu kan dianggap sesuatu ya, kelompok inilah termarginalkan gitu ya, dipandang sebelah mata gitu. Tapi subhanallah, Nabi tidak begitu. Karena Nabi Muhammad SAW memandang manusia bukan dari posisinya, bukan dari kedudukannya, tetapi apa? Ketakwaannya. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini ya, meskipun dia anak kecil, tidak pernah dia mengalami omelan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi Muhammad omel kepadanya. Tetapi banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Di sini Nabi Muhammad menyampaikan anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ya. Qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya, di sini ya ada rasa cinta yang sama gitu ya dalam kondisi apapun. Karena landasan cintanya adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah Islam mengajarkan kepada umatnya agar saling mencintai. Setiap individu berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka serta kebahagiaan bagi masyarakat. Subhanallah ya. Ini masih nyambung dengan pembahasan hadis yang lalu nih. Jadi setiap individu muslim itu harus menjadi manusia yang manfaat. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai apalagi kita tinggal di satu lingkungan ya, memiliki ikatan kerja yang sama gitu kan, di satu perusahaan gitu kan. Kalau kita saling membenci, Pak, nggak nyaman Pak kerja di sini. Ya. Tapi cintailah ya. Nah, cinta di sini bukan hanya kepada lawan jenis ya. Ya. Mungkin bahasa kita bahasa cinta, cinta lawan jenis gitu kan ya. Kepada yang mis-mis gitu ya. Mungkin cinta gitu kan, tapi kepada yang mas-mas kagak gitu ya. Enggak. Ya, kepada nona-nona wah, dekat gitu kan ya, suka bercanda gitu kan. Tetapi kepada yang laki-laki, yang abang-abang, wajahnya nggak ada senyum sedikit pun, tidak demikian. Ya, cinta di sini ya, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ya, ada sahabat Nabi ya yang mengatakan di hadapan Nabi apa? Ya Rasulullah, anna uhibbuhu. Ya Rasulullah, aku cinta kepadanya. Kepada sahabat yang lain. Ya. Maka kata Nabi apa? Apakah engkau sudah mengatakan rasa cintamu kepadanya? Belum. Katakanlah kepadanya bahwasanya engkau cinta kepadanya. Nah, cinta di sini cinta karena Allah ya. 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 Ya, cinta karena Allah ya, cinta karena Allah di sini. Subhanallah. Jadi jamaah, kalau kita mencintai seseorang karena Allah, nanti kita akan dipertemukan karena Allah. Gitu ya. Dan insya Allah persaudaraan atau ukhuwah yang terikat dengan tali iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah ya, kita akan bisa memberikan syafaat satu sama lain pada hari kiamat. Maka subhanallah nih, punya teman-teman soleh gitu ya, subhanallah, teman-teman soleh ini akan memberikan syafaat kepada teman yang lainnya. Itu. Misalkan ketika kumpul di musolah ini gitu kan ya, itu subhanallah. Ya, mata-mata kita ini akan memberikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, si fulan tuh ngaji di sini loh. Meskipun ngaji mungkin sambil merem gitu kan ya. Tapi aku bersaksi ya Allah, si fulan itu ada bersama dengan kami di tempat yang baik ini gitu. Subhanallah. Dan jangankan itu ya Pak, itu bumi yang kita duduk di atasnya itu pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan itu melakukan kebaikan-kebaikan di atasku ya Allah. Saksinya banyak, sudah itu akan memberikan syafaat kepada kita. Maka benar ya kata Nabi Muhammad SAW itu, sahabat yang saleh, teman yang diikat dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu akan saling memberikan syafaat pada hari kiamat. Sebaliknya kalau punya teman begajulan gitu ya, hati-hati ya, mabok bareng misalkan, hati-hati nih, main judi bareng gitu ya. Ya, main perempuan bareng gitu kan. Hati-hati nih. Itu pun akan menjadi saksi atas kita, bukan bagi kita tapi atas kita, celaka buat kita. Ya.
juga. Nah, itu nggak boleh, itu hati-hati tuh. Yang ngegosip bareng-bareng, hati-hati. Ya kalau mau ngegosip sendirian aja dah, gitu kan. Ya hati-hati nih. Jangan sampai apa? Kita ini melahirkan apa? Yang melahirkan dosa-dosa yang berkepanjangan gitu. Yang awalnya kita doang yang benci, kemudian kita menyebarkan kebencian kepada orang lain, dia kita sebarkan benci-benci tersebut, sehingga banyaklah orang yang benci karena kita. Naudzubillah. Padahal yang kita benci itu orang baik, gitu kan? Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Maka di sini cintalah yang kita kedepankan. Ya. Kemudian di sini sebutkan dalam hadis juga, kesempurnaan iman seorang muslim tidak akan terrealisasikan kecuali dengan hal-hal berikut ini. Jadi iman itu sudah ditentukan oleh 3 hal ini paling gampang. Yang pertama apa? Mencintai orang lain dalam hal yang boleh dan ketaatan. Dalam hal-hal yang boleh ya, yang mubah nih. Ada yang mubah-mubah Pak, boleh. Misalkan dalam melakukan perjalanan yang mubah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, apalagi dalam ketaatan. Ya, cinta dalam ketaatan itu tandanya kita cinta karena Allah. Ya, jadi kalau ketemu, lihat wajahnya saja, ingat sholat. Di sini ada nggak Pak? Ada. Ketemu teman gitu ya, lihat wajahnya saja ingat sholat. Ada? Lihat wajahnya, ingat azan. Iya, lihat wajahnya ingin banyak ibadah. Ya, lihat wajahnya ingin segera melakukan ketaatan kepada Allah. Subhanallah gitu kan. Jangan sebaliknya gitu ya. Ya. Ingat, lihat wajahnya. Pernah ketemu di mana nih ya? Ya, jangan ya. Wah, kayaknya kita pernah ketemu di lokalisasi ini dah gitu kan ya. Itu komplek ini. Nah, hati-hati nih. Berarti itu wajah-wajah yang mengundang kepada kemaksiatan gitu kan. Nah, ini coba. Jadi kalau ingat wajah dia, ya Allah, wajahnya sejuk ya, indah dipandang mata gitu kan, adem gitu kan, mulutnya pun atau lisannya selalu mengeluarkan kata-kata yang indah, tidak menyakitkan. Wah, enak banget kan. Gitu ya. Ya kalau guyon-guyon bolehlah gitu kan ya. Boleh bercanda Bapak, boleh guyon, tapi jangan guyonnya ngebohong ya, jangan tuh. Ya. Nabi Muhammad itu nggak pernah guyon itu yang bohong, nggak. Dalam sebuah katakan apa? Kata Nabi, ini la amzahu, aku ini suka guyon, kata Nabi. Walakinni la aqulu ilal haqq, tetapi aku tidak berkata-kata kecuali yang benar saja. Jadi kalau ngegoyonnya bohong nggak boleh Pak. Nggak boleh. Tapi ingat ya, jangan sampai nyakitin hati ya. Ini ngegoyon cuma nyakitin hati nggak boleh. Ya, guyonnya yang bikin hati manusia itu senang, bahagia. Karena kata Nabi apa? Idkhar surur ila qalbi akhika shadaqah. Memasukkan kata-kata yang membahagiakan orang lain itu adalah sedekah. Gitu. Jadi kalau jadi pelawak misalkan ya, jadi komedian ataupun jadi komika atau apapun gitu ya, itu kalau misalkan dia melawak tapi itu tujuannya membahagiakan orang lain tapi nggak bohong ya, nggak apa-apa, nggak dosa itu, sesuatu yang mubah. Ya, makanya saya nggak setuju juga kalau ada yang bilang katanya menjadi komika itu orang yang paling banyak dosanya katanya gitu. Karena kenapa? Banyak ngomongnya, nggak juga loh. Ya, memang kalau banyak ngomong itu harus diwaspadai, nggak boleh banyak-banyak ngomong kecuali dalam hal kebaikan-kebaikan gitu kan. Ini ya. Makanya poin yang pertama ini nih ya, mencintai orang lain dalam hal-hal yang boleh dan ketaatan, seperti ia mencintai diri sendiri, sebagaimana ia juga membenci keburukan seperti benci jika keburukan itu menimpanya. Jadi kita jangan sampai kebalikan gitu ya. Ketika ada orang lain susah, kita bahagia gitu. Gitu loh. Ketika orang lain bahagia, kita susah. Jangan. Oh, dia naik pangkat, siaran, kenapa bukan gue yang naik pangkat? Oh, gaji naik gitu kan. Nah, yang kedua adalah apa? Berupaya agar saudaranya berada dalam kebaikan agama. Nah ini, jadi teman yang baik ternyata apa? Teman yang dilandasi cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengajak kepada kebaikan agama, sebagaimana kebaikan yang ia alami. Saya pengen loh saudara saya rajin sholat,
gitu ya. Maka kalau ada yang ngajak sholat, teman yang baik loh, bukan teman yang usil, bukan. Lu udah sholat belum? Belum. Ayo sholat ah. Sebelum lu disolatin gitu ya. Mumpung sholatnya masih di belakang imam. Kalau sudah di depan imam, itu gitu ya. Mumpung masih bisa jalan sendirian, temu sholat ke masjid. Nanti kalau sudah dipotong gimana? Itu teman-teman yang menyampaikan kata-kata kebaikan, mengajak kepada kebaikan, kan teman yang baik loh. Cuma memang kita jangan menjustifikasi, memvonis itu lu neraka lu, jangan begitu. Jangan, lu dasar males lu, nggak boleh begitu, enggak. Jangan. Ya, kata-kata vonis itu bukan pola dakwah yang baik, bukan. Jadi dakwah itu merangkul, bukan memukul gitu ya, ngajak kepada kebaikan. Menghina-hina nggak setuju, saya itu ada seorang gus-gus apa tuh yang menghina-hina segala macam, nggak setuju itu. Itu bukan pola dakwah yang baik. Ya, ini ya. Jadi kalau kita cinta kepada orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan kebaikan agama orang itu. Ya. Yang ketiga adalah segera mengingatkan saudaranya jika melakukan kekhilafan dan mengembalikan haknya. Jadi kalau ada saudara kita yang khilafah, diingatkan. Jangan dibiarin, masa bodoh bukan urusan gua. Nah, itu nggak bagus tuh. Ya biarin aja buat rasa misalnya. Enggak. Kita mengingatkan, karena kita punya kewajiban mengingatkan, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Masalah diterima atau tidak itu adalah babnya hidayah Allah. Begitu, mengingatkan aja. Jangan begitu loh. Jangan males-malesan kerja gitu ya. Janganlah datang telat mulu, kasihan gitu kan. Nanti kalau kamu di SP1 bagaimana? Itu teman yang baik ya, mengingatkan itu. Kalau ada khilaf gitu ya. Ya, tetapi kalau teman yang masa bodoh, berarti teman yang nggak peduli sama saudara itu. Ya justru teman yang peduli inilah yang mengingatkan. Tapi tidak jadikan bahan gunjingan gitu ya. Langsung kepada si personnya ini nih, ya, langsung ngomong. Kenapa telat mulu? Coba nanti kalau bos ngelihat gimana? Nah, gitu kan ya. Nah, itu. Begitu pula kalau ada hak yang belum kita kasihkan padanya, kasihkan haknya. Ya, kadang kita bisa nuntut si fulan harus begini, cuman kita nggak bisa memberikan hak-haknya kepada orang itu. Jadi persaudaraan yang baik itu ada apa? Ada ya memberi dan apa? Menerima gitu ya, berbagilah, saling peduli gitu loh. Ya, saling peduli itu. Jangan sampai apa? Hanya menuntut hak kita, tapi hak orang lain tidak kita perhatikan. Udah capek, lelah gitu kan ya, belum juga dikasih apa? Upah misalkan, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh begitu. Baik. Selanjutnya adalah berkompetisi dalam kebaikan adalah tanda sempurnanya iman. Jadi ini ya, fastabiqul khairat. Jadi berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Kebaikan apa sih? Kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Ya. Tapi hendaknya kita berkompetisi dengan diri kita. Gitu ya. Datang tepat waktu, pulang pada waktunya, bekerja dengan semaksimal mungkin. Ya. Jadi kompetisinya dalam kebaikan. Dalam hal ibadah misalkan, pengen lebih cepat datang duluan ke mushola, berdiri di shop yang pertama. Jangan sampai begini, masuk ke dalam mushola malah berdiri di shop paling belakang, padahal datangnya duluan, Pak. Wah, bikin senderan gitu. Iya, itu dia. Berarti ini udah nggak punya tulang kali ya. Ya. Itu masuk ke mushola, iqamah gitu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia malah mempersilahkan orang lain untuk maju ke depan. Nah, itu nggak bagus ya. Ya, itu sayang itu. Harusnya bermusabakoh, berkompetisi dalam kebaikan. Saya dulu maju gitu ya.
Bahkan yang namanya azan saja, subhanallah, azan itu ya, itu apa? Itu kalau bisa berkompetisi dulu. Sama berkompetisi, azan siapa duluan? Ah, saya aja. Datang lebih dulu ke musola. Jangan nunggu begini, ini nggak ada yang azan, ini gimana sih? Ya begitu. Jadi kompetisi dalam ibadah itu luar biasa. Itu tanda iman loh. Datang lebih dulu ke masjid, dia yang azan, dia yang iqamah, dia itu jadi imam. Nah, kalau imam nih lain lagi babnya ya. Kalau imam babnya lain lagi nih. Kalau imam itu ya hendaknya yang pantas kapasitasnya memenuhi gitu kan. Di antaranya adalah apa, orang yang alim gitu kan. Kemudian bacaannya bagus gitu ya, dan memiliki ilmu wawasan ibadah yang luas gitu kan. Ya jangan main duluan juga nih. Gua aja enggak. Tapi untuk azan tadi, posisi shaf dalam sholat ya, itu harus ada kompetisi tuh. Ya. Sedekah misalkan. Ya, adu gede-gedean sedekah bagus. Ya, kalau niatnya lillahi ta'ala itu subhanallah. Sahabat Nabi kan begitu. Umar ibn Khattab itu berkompetisi dalam hal sedekah dengan Abu Bakar Siddiq. Umar itu berkata dalam dirinya, hari ini pasti akan aku kalahkan Abu Bakar Siddiq dalam hal sedekah fisabilillah. Udah tuh. Ketika sudah ada di hadapan Nabi Muhammad SAW, Nabi bertanya, ya Umar, apa yang sudah engkau siapkan untuk Allah? Apa kata Umar? Aku akan infakkan setengah hartaku di jalan Allah. Ternyata Abu Bakar Siddiq ketika ditanya Nabi, ya Abu Bakar, apa yang telah engkau siapkan, akan engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Semua kekayaan hartaku yang aku miliki akan aku serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bertanya, apa yang engkau sisakan untuk hidupmu, untuk keluargamu? Yang aku sisakan adalah Allah dan Rasulnya. Maka umat berkata, hari ini aku tetap kalah dengan Abu Bakar Siddiq dalam hal infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini artinya sahabat punya semangat untuk kompetisi dalam kebaikan. Karena kenapa? Itu tandanya iman. Kalau kita kan kompetisi dalam hal apa, Pak? Gaya hidup. Gitu ya. Mobil paling gede-gedean gitu kan, paling bagus-bagusan, paling mahal-mahalan gitu kan. Ya. Gitu ya. Kalau olahraga mungkin mau saya sih masih mubah-mubah saja, Pak. Supaya menang nih lawan Laos gitu ya, latihan yang baik gitu. Itu kan ada semangat kompetisi tuh. Itu nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, karena Nabi Muhammad kan itu subhanallah. Nabi Muhammad itu, Pak, ya, jagoan dia. Fisiknya saja sudah saya sampaikan kepada jamaah ya. Fisiknya saja Nabi Muhammad itu sama dengan 10 laki-laki. Ya, itu yang paling jago pada masa itu ketika gulat dengan Nabi semuanya kalah, Pak. Adu balap kuda, yang paling cepat kudanya saat itu kalau balap kuda dengan Nabi Muhammad selalu kalah. Subhanallah nih. Ya, luar biasa kan kompetisi dalam hal kebaikan-kebaikan itu ada masalah. Olahraga nggak ada masalah. Ya, nggak boleh kita melakukan kecurangan dalam hal itu, nggak boleh. Nah, itu ya, maka di sini jadi tanda sempurnanya iman kalau kita mau berkompetisi dalam kebaikan-kebaikan. Jangan kompetisi dalam hal makan, jangan. Lomba makan gitu ya. Makan yang pedas-pedas. Wah, ini jangan. Kalau itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya, Pak. Kompetisi apa lagi? Kompetisi ada putri sejagat ya, Miss Universe. Ya, putri sejagat kan ya, wanita tercantik di dunia. Nah, itu nggak bagus yang kayak gitu mah tuh. Di Indonesia ngikutin juga ya, putri Indonesia yang kayak gitu nggak bagus. Karena yang dilihat hanya kecantikan saja. Padahal yang namanya kecantikan itu adalah takdir Allah ya, bukan upaya dari kita. Jadi yang kita nilai prestasi kita, upaya kita untuk mendapatkan. Kalau sudah takdir Allah nggak bisa dilombakan, Pak. Ya, kecantikan dilombain, ketampanan dilombain,
nggak usah itu mah ya, itu sudah takdir Allah. Nanti yang wajahnya jelek-jelek kasihan, yang hidungnya pesek, kulitnya hitam, kasihan nggak bisa ikut. Karena apa? Ya, dia nggak mau punya wajah begitu sebenarnya ya. Cuman gimana gitu, sudah takdir Allah begini. Akhirnya banyak yang oplas kan gitu kan, operasi plastik. Coba. Sekarang kan begitu Pak, jadi artis itu harus cantik gitu loh. Nggak kayak dulu. Kalau dulu jadi penyanyi dangdut yang dimodalkan utama apa? Suara. Kalau sekarang goyangan. Kan begitu ya. Keseksian. Dulu mah enggak coba. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati subhanahu wa ta'ala. Jadi kompetisi dalam kebaikan itu adalah tanda sempurnanya iman. Slide yang terakhir di sini ya. Masih kandungan hadis. Masyarakat yang ideal adalah buah dari keimanan. Jadi subhanallah nih, kalau di satu lingkungan itu lingkungan yang adem, aman, harmonis, itu damai, itu tandanya apa? Anggota masyarakatnya semuanya orang yang baik-baik, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya begitu, Pak. Tetapi kalau misalkan di satu lingkungan itu banyak terjadi kriminal, ya, kekacauan, tawuran segala macam, ini tanda bahwasanya anggota masyarakatnya itu enggak baik gitu loh. Gitu ya. Masyarakat yang tidak dilandasi dengan iman adalah masyarakat yang individualistis dan akan tersebar kebencian antara mereka. Masing-masing hidupnya masa bodoh dengan kondisi lingkungan. Hati-hati nih ya, biasanya emang yang kayak begini adanya di kota-kota besar kayak Jakarta, di Pondok Indah. Saya pernah ceritakan ya, Pondok Indah itu pagar rumahnya tinggi-tinggi, nyari rumah teman susah banget Pak, bolak-balik, nggak taunya apa ya, yang tadi sudah kita datangi itulah rumahnya. Saking nggak ada yang saling peduli dengan tetangganya, makanya enaknya tinggal di kampung, enak Pak, saling menyapa gitu ya, saling kenal. Makanya iman disinilah yang menjadi pondasi. Makin tinggi tingkat pemahaman dan pengamalan keislaman, keimanannya, maka masyarakat itu kan baik. Ya, tapi sekarang itu kita agak bingung juga ya, ada desa-desa transisi ya, kampung bukan, kota bukan, kan gitu ya. Kita kalau lagi kumpul semuanya asik dengan handphonenya masing-masing, gitu kan ya? Ya, kalau chatting sama temen yang jauh di sono, yang di depan matanya nggak diajak chatting Pak, kan gitu ya. Ini kondisi masyarakat sekarang loh, yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga apa? Kering Pak hati kita Pak, jiwa kita kering, gampang dipicu. Sedikit dipicu dengan sesuatu yang memancing emosi, langsung emosi kita. Terjadilah ya pertikaian dan seterusnya. Gampang sekali ya, karena iman tidak jadikan landasan utamanya. Hadis di atas memerintahkan kita untuk mempertautkan hati kita dalam cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi yang paling penting loh, pertautan hati. Jasad kita boleh menyatu, tapi belum tentu hati kita menyatu. Kayak di sini aja misalkan ya, nggak semuanya menyatu. Ya, apalagi punya handphone masing-masing ya. Komunikasi mungkin ada yang di sana sini gitu Ustaz. Jiwanya nggak ada di sini. Jasadnya doang di sini. Kalau ada yang begitu berarti saya berhadapan dengan jenazah di sini. Ya, kayak gitu ya. Ya kan, kalau manusia kalau sudah nggak punya jiwa, nggak punya aku kan mayat Pak ya. Mayat hidup kan gitu kan. Nah, itu yang kita alami sekarang ini jamaah. Dia sadar ataupun tanpa kita sadari gitu ya. Kalau ingat dulu tahun 90-an ke sana ya, kalau kita ngumpul-ngumpul gitu kan, nggak ada yang pakai handphone kan? Belum ada handphone. Nah, coba kita kalau lagi kumpul-kumpul siap handphone kantongin dulu. Setengah jam saja misalkan gitu ya. Upayakan apa? Supaya ada pertautan hati gitu loh. Kalau diajak bicara, wajah kita memandang lawan bicara kita. Ini bagian dari akhlak iman gitu. Ya, akhlak itu bagian pada iman ya. Orang yang akhlaknya baik berarti imannya baik. Begitu sebenarnya kan? Nyambung ke situ. Ya, ini ada
yang diajak bicara cuman tangannya wajahnya ke handphone. Iya, gimana? Oh iya. Banyak yang kayak begitu. Jadi jasad saja yang menyatu tapi hati kita nggak menyatu gitu kan. Nah ini jamaah ya. Yang berikutnya adalah apa? Pesan daripada hadis ini menjauhi sifat dengki. Apa itu dengki? Dengki itu adalah apa? Tidak menerima takdir Allah sebenarnya. Menginginkan hilangnya nikmat dari si fulan. Gitu. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, kalau dia menginginkan nikmat yang ada di si fulan itu pindah kepada dirinya. Itu namanya dengki. Ya, enggak ridho dia. Kenapa dia yang baik? Hidupnya yang mewah, bukan saya. Kenapa dia yang kaya? Kenapa dia ini itu segala macam? Itu orang yang enggak ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi itu orang yang dengki. Ini ya, janganlah ya. Keimanan akan bertambah atau berkurang. Nah, di sini ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini jamaah nih saya lihat sampaikan foto anak-anak ya. Kita mengalami kondisi anak kecil begini kan dulu ya. Ya wajahnya tersenyum semua kan, ceria semua ya. Nggak ada yang temenung, nggak ada yang kaku, nggak ada yang masam, nggak ada ya. Ini anak-anak jiwanya masih bersih. Ya, nggak kayak kita. Kita banyak dosanya ya. Jadi hati orang itu kalau penuh dengan ketaatan, tidak ada dosa, insya Allah itu dengan sesama itu akan baik hubungannya. Ya, subhanallah. Meskipun sedikit berantem, rebutan mainan, tapi sebentar doang loh. Yang manjang ribut siapa? Orang tuanya. Padahal anaknya udah main lagi gitu kan. Bapak ibunya masih ribut juga sampai ke pengadilan gitu kan kadang. Lapor polisi segala macam. Nah, ini ya. Maka Islam itu mengajarkan kepada kita kalau kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya jangan langsung kita ke pengadilan, Pak. Selesaikan dengan secara kekeluargaan. Itu lebih baik. Artinya apa? Kedua pihak yang di sini cooling down semuanya. Gitu ya. Ademin hatinya, tidak emosional, sudah. Begitu, itu lebih enak. Dan sifat ini atau sikap ini akan muncul ketika kita punya iman. Tapi kalau kita nggak punya iman, iman kita lemah, iman kita kacau gitu ya, kita gampang emosi. Sedikit pengacara, sedikit lapor polisi, sedikit gugat segala macam. Tapi ketika sudah masuk ke ranah hukum, kitanya yang repot. Rugi Pak, ratusan juta bukan miliaran, dan juga waktu kita pun tersita banyak, pikiran kita lelah Pak. Maka di sini coba ya, inilah ya, ketika keimanan itu sudah mendominasi diri kita, insya Allah ya. Misalkan sepasang suami istri ini ya lagi berselisih gitu ya, pengen cerai gitu kan, udahlah, kalaupun cerai dengan damai. Kalau pengen lanjut dengan cara yang baik. Begitu. Dipertemukan dua pihak Pak. Dipertemukan. Kata Allah, kalau kedua pihak ini menginginkan adanya ya persatuan kembali gitu ya antara dua orang ini, insya Allah Allah pun akan memberikan taufik kepada mereka. Tetapi kalau misalkan niatnya sudah jahat gitu ya, nggak bakal bisa nyatu lagi misalkan gitu, nggak bakal bisa nyatu. Berarti apa? Masing-masing mengedepankan egonya, tidak pakai ilmu, tidak pakai iman di situ. Begitu ya. Ini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sangat singkat yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi pesannya adalah yuk kita laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan, dan insya Allah itu akan mengokohkan iman kita. Dan ketika iman kita kokoh, kuat dalam diri kita, insya Allah apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, semuanya akan
mudah ya diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.